Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk harap umat itu berjadi nasta'amullah bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar wa billah. Wa qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jadidul iman fil Rasulullah wa kaifa jadidul iman ala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbiru min qawli la ilaha illallah. Sadaqallahu wa sadaqa Rasul karim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, saya banggakan, Bapak Ketua Masjid, Kepala Lingkungan, ada tokoh adat ini, Bapak, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ada tokoh pemuda, Pak, pemuda angkatan 5, angkatan uang, apa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita yang disebut Pak, maaf. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir ini kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Satu bangunan yang berdiri di atas tanah yang berjudul masjid atau musola, maka tempat itu adalah tempat yang paling disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan orang-orang yang ada di dalam tempat yang disayang Allah taala, mereka pernah menjadi orang-orang yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan, kita curahkan, limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak yang mulia, bukan tausiah Pak. Kalau tausiah nanti ngalah-ngalahin Ustaz saya. Ustaz, saya lebih kepada mau curhat sama Bapak sekali. Boleh Pak? Curhat Pak, curhat hati. Belum pernah ada ya Pak curhat sama Bapak di depan mimbar itu belum pernah. Belum. Sekali ini. Alhamdulillah Pak, ini curahan hati saya yang ke-8. Bismillah. Jadi setiap masjid itu saya curhat sama Bapak sama Ibu yang mari sholat. Ini masjid kami yang ke-89. Dari bulan April sampai sekarang. Kalau hari kerja saya ini sekarang hari ke-90. Ini masjid kami yang ke-89. Curhatnya begini Bapak. Saya ini mau minta sumbangan sama Bapak. Boleh ya? Boleh. Itu lagi ada. Iya. Saat karena aku udah terlalu sempit itu, saya mau lebarkan. Jadi sekarang yang kos di tempat saya itu ada 22. Kos-kosannya istimewa, lux, ditungguin 24 jam, dapat makanan, apa lagi Pak? Ada jerujinya. Itu penjara orang itu. Itu kos-kosan saya Pak. Iya. Jadi ceritanya begini, yang kos di tempat saya ini sudah kalau tidur sudah kayak ikan pepes di baris-baris di pasar itu. Kalau tidur sudah gak nyaman. Kasihan anak-anak kita yang tidur di kos-kosan saya udah gak nyaman. Jadi cita-citanya itu saya mau minta sumbangan, mau saya besarkan gitu, supaya tidurnya agak lega. Boleh nggak Pak? Boleh Pak? Ya selagi ada. Ada duit pasti di. Boleh nggak Bu? Saya luaskan keziarahannya. Ini udah mulai geleng-geleng. Boleh Bu? Tidak boleh dapat jangan. Jangan. Kalau dapat jangan. Kenapa? Karena menyangka sholat dalam karena di penjara. Cuma bilang. Supaya maksud saya di renovasi itu supaya banyak penghuninya gitu. Tidak, karena jangan diperbesar. Boleh nggak Pak? Tidak boleh ada penghuninya. Boleh. Kemanusiaannya itu Pak. Nah, itu kemanusiaannya yang perlu dijaga itu. Walaupun dia kurang jahat, kurang begini, tapi kan manusia. Berarti diluaskan aja. Gitu. Nanti diluaskan. Nah, iyalah Pak. Gimana Pak? Manusiakan hidup. Gimana Pak? Diluaskan atau gimana? Direnovasi. Syukur-syukur dikasih AC gitu kan. Biar kita nyaman gitu kan. Kasih karpet gitu kan.
Kalau perlu kasih kulkas, kasih TV gitu Pak. Gimana Pak? Tidak boleh membesar, tidak boleh bertambah. Jadi keberhasilan tugas polisi itu mengosongkan penjara atau mengisi penjara semakin banyak. Jadi Bapak Ibu ya, hari ini sudah, mohon maaf, bahasanya overload. Jadi Pak, alumninya waktu pertama kali saya datang sampai sekarang sudah 30. Yang sekarang ada di dalam 22. Jadi 50. Rata-rata dari mereka adalah pelaku narkoba. Sekarang yang 22 ini 16 Pak ya? 16. Dari 22 ini 16 pelaku narkoba. Kemarin yang ranking 1 itu dia membawa barang bukti seberat 12 kilo. 12 kilo itu kalau dipakai satu kota Batam baru sangkanya. Yang kedua ranking 2-nya narkobanya dia membawa 23 paket. Segini Pak paketnya. Wah segini. Tapi dipakai bisa dipakai oleh 30 orang satu paketnya. Jadi 23 kali 30. Itu kira-kira Pak. Ada lagi yang mau jadi calon penghuni kos-kosan, anak umur 17 tahun, calon, sedang dididik, dia melakukan kejahatan mensetubuhi anak di bawah. Anak yang disetubuhinya, umurnya 9 tahun, laki-laki. Barangkali yang punya kos, lupa saya. Gratis Pak, ditungguin lagi pakai CCTV. Fenomenanya seperti itu. Dan subhanallah, dari 22 dan 30 yang sudah lulus, yang sudah masuk ke kejaksaan dan sebagainya, itu mereka semuanya itu anak-anak dan orang-orang tanah datar. Orang tanah, dan semuanya, alhamdulillah, semuanya orang Islam. Dan kemarin saya survei waktu puncak-puncak tertinggi ada 29 orang. Saya coba cek. Di antara 29 itu yang nggak bisa ngaji cuma 2. Yang nggak bisa ngaji cuma 2. Yang ngajinya ahli Batak. Yang lain kita ngaji. Kalau baca Quran itu kayak kiroah semua, kayak apa Qori semua. Kita ngaji. Nah, saya mau cerita sama bapak sama ibu ini. Begini, kok saya merasa agak aneh. Di tempat kita yang mayoritas Islam, yang di sini nggak ada gereja di rumah. Terus katanya ada falsafah, ada basani, syarat-syarat basani kita buat. Quran menjadi pedoman hidup. Yang di sini adalah sumbernya orang Islam di tanah Minang, karena ada Bukit Marapala yang menjadi rumah itu saudaranya rumah Adam sama Bukit kita. Tetapi kenapa? Banyak yang masuk penjara. Prestasi. Dan saya sudah dibanding ke rumah tahanan di depan Agresiasi itu, rumah tahanan Batu Sangka. Saya tanya sama Pak Karutan, Pak Karutan, jumlahnya di sini berapa sih? Jumlahnya 145. Slotnya berapa tuh Pak Giri? Slotnya 35. Mereka bisa mengembangkan sampai 70. Jadi kalau slotnya aslinya 35, kok sekarang jadi 145, berarti kan overload 110 overload. Saya tanya 145 itu ya agama Islam berapa Pak Karutan? Dia mengatakan 144. Dari 144 yang tahanan orang Batu Sangka berapa? 135. Dari 145 yang orang Batu Sangka 100. Saya pikir mohon maaf ya, jadi juara gitu. Jadi juara. Ini kok ada sedikit sesuatu yang nggak pas gitu. Nah, kalau saya bertanya sama Bapak Ibu sekalian, ini mau dibiarkan saja atau kita selesaikan? Kita cegah, berarti diselesaikan. Kita biarkan atau kita selesaikan? Yang penting bukan Pak saya Pak, biarin aja Pak, atau kita selesaikan. Jadi pagi-pagi ataupun Bapak Ibu berpikir bersama, mempertimbangkan apa yang terjadi. Fenomenanya ini apa yang terjadi sebenarnya? Kemudian penyebabnya ini apa? Kok bisa terjadi seperti itu? Penyebabnya kira-kira apa? Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Kemudian siapa yang bisa menyelesaikan dan bertanggung jawab atas
Jadi selalu kita berdiskusi. Jadi bukan tausiah malah ya. Ini semuanya orang ini tahu. Kalau tidak boleh jual narkoba, kalau tidak boleh maling sapi, kalau tidak boleh maling motor, betul tidak? Betul. Kalau dibilang, dek, kamu tahu tidak? Kalau kamu tidak boleh jual narkoba, tahu mereka. Tapi seperti selama ini melanggar ini tahu tapi sengaja, memang sengaja melanggar. Dengan berbagai macam penyebab, ada yang kurang duit, ada yang apa segala macam banyak. Tapi yang penting mereka ini satu posisi, mereka tahu itu tidak boleh, tapi tetap dilanggar. Ini kok mohon maaf, sama seperti zaman-zaman dulu ada satu fenomena yang disebut zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu zaman apa? Zaman apa? Zaman jahiliyah itu zaman apa? Bu, zaman jahiliyah itu zaman apa? Kejahilan, iya, zaman jahiliyah itu zaman kejahilan. Nah, Bu, mohon maaf Pak, rata-rata kalau kami tanya di setiap masjid, zaman jahiliyah itu zaman apa Bapak Ibu? Zaman kebodohan. Jahil itu kan bodoh. Maaf, jahiliyah itu bukan bodoh. Karena mereka juga tahu. Mereka pada zaman jahiliyah dulu, mereka itu kalau Bapak Ibu sudah pernah biasanya digambar Mekah Madinah. Kalau mereka ini tahu kalau di dalam Mekah ini ada Ka'bah. Ka'bah ini mereka putari 7 kali. Kenapa Bapak putar 7 kali? Mereka bilang, kami untuk ibadah kepada Tuhan yang satu di atas langit. Mereka tahu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu bayangkan, di sekitar Ka'bah pada saat zaman jahiliyah mereka mendirikan membangun patung berhala 360 buah yang mereka berdirikan di sekitar Ka'bah. 360. Jadi setelah tawaf 7 kali di Ka'bah itu, mereka tawaf di sekeliling, di mengelilingi berhala-berhala. Zaman ini. Mereka tahu juga tidak boleh bunuh orang, tetapi mereka sengaja mengubur anak perempuan mereka. Zaman ini. Jadi seperti seolah-olah fenomenanya, mereka tahu tapi sengaja, sama persis dengan tadi. Mereka tahu tapi sengaja. Bahkan bukan hanya sekedar tindak pidana, termasuk kecelakaan di sana darat itu paling tinggi disebabkan oleh usia-usia anak muda. Anak muda yang usia sekolah. Kalau apakah orang-orang yang sekolah itu bodoh? Tidak. Siapa akan mengatakan orang sekolah itu bodoh? Apa sih? Tapi kenapa melanggar? Karena tetap dalam keadaan jahil, tahu tapi sengaja melanggar. Dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau baik ini daging, baik seluruh badannya. Kalau buruk ini daging, maka buruk seluruh. Maka daging ini disebut kolbu atau hati. Hati tempat apa sih hati? Ternyata hati tempat tersimpannya iman. Hanya kalimat iman, la ilaha illallah. Jadi kan Allah SWT akan menyebabkan ibadah besar. Padahal juga dalam nomenklatur ibadah itu disebutkan dalam Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i. Salah satu bentuk ibadah yang paling utama adalah sholat. Coba, fenomenanya faktanya apakah kita ini hanya menyampaikan sebuah hadis atau sebuah Quran? Tidak. Faktanya dari 30 orang yang tadi jadi alumni, ditambah 22 orang yang sekarang masih ada di dalam, seluruhnya ketika ditangkap tidak makan sholat. Maka dia tidak akan tercegah dari perbuatan fahsya dan maka ini muamalah rusak, tipu, membunuh orang, nyolong, narkoba, muamalahnya rusak. Maka sekarang Bapak Ibu ya, PR-nya adalah, dan sekarang kita sudah mengetahui kalau yang disebut dengan iman rusak itu menyebabkan segala sesuatu rusak. Maka kalau boleh kita kasih shortcut, kita kasih penekanan bahwa kalau kita ingin memperbaiki keadaan kehidupan kita, keadaan kehidupan keluarga kita, keadaan kehidupan negara kita, maka tidak lain dilakukan caranya dengan memperbaiki iman. Sehingga kalau dia sholat dia tidak melakukan perbuatan jahat. Nah sekarang yang tidak sholat, yang belum mungkin tidak sholat di komplek ini, atau yang kita itu dulu Pak, yang harusnya sholat di komplek ini, di musola yang kita terutama laki-laki. Berapa laki-laki? 100 ada. Sekarang kita kerucutkan. Di komplek ini berapa kakak? 90 kurang. Yang aktif sudah sekitar 90. Yang aktif? Maksudnya yang menetap 90. 90 kakak. Itu
hitung satu kakak ada 2 laki-laki, anak sama bapak, berarti 108. Iya, nggak muat Pak. 180. Baik dia liburan pada saat Sabtu Minggu atau pasti dia tidak akan liburan di hari Senin sampai hari, maka boleh dipastikan 180 ini bisa sholat di itu laki-laki balik. Kita hitung laki-laki balik 90 kakak kali rata-rata 2 bapak sama 108. Sekarang yang ada di sini berapa? 12. 180 dikurangi 12. 168, betul kan? 168. Yang 168 kemana? Ada ke masjid. Ada ke masjid. Ya ke masjid berapa kira? Paling banyak kan dekat nih. 168 dikurangi 10, 178. Ada lagi yang alasan? 178. Ada lagi? Yang 118 dia tidak sholat. Ketika dia tidak sholat sesuai dengan ayat tadi, maka dia tidak tercegah dari perbuatan fahsyawal. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Kalau bisa jadi di tempat kita, di lingkungan kita ada penjahat. Saya tidak menuduh, saya tidak mengarahkan kepada kamu berjalan bagaimana mengembalikan mereka. Kalau motor, saya punya motor, dia makan ibadah muamalah masyarakat dibawa kemana? Dibawa ke puncak Batu. Coba ya, nanti di sana beres Pak, minum apa tuh? Miratarwa. Nanti insya imannya betul gitu Pak. Atau dibawa ada musikala, rejeski di Pak, habis itu nyemplung ke sana nanti pulang-pulang imannya bagus gitu. Harus dibawa ke. Jadi ada orang tidak sholat, resikonya kata Nabi, barang siapa dia tidak sholat dengan sengaja, maka dia akan masuk ke dalam neraka selama 1 hukum kata Nabi. 1 hukum lamanya 80 tahun, 80 tahun, 80 tahun akhirat. 1 hari akhirnya sama dengan 1000 tahun di muka bumi. Maka ulama mengatakan 1 orang tidak sholat dengan sengaja, dia akan masuk dalam neraka, dia akan digoreng oleh malaikat selama 280.800.000 tahun. Mohon maaf, saudara bapak, teman bapak, warga bapak yang 118 terancam masuk dalam neraka selama 1. Kemudian kita diam saja. Bapak, kalau masalah sholat Pak urusan masing-masing Pak. Yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat, yang lain bukan urusan saya. Begitu kan kita. Yang kedua Bapak Ibu ya, kalau kita lagi kumpul begini, kemudian ada orang masuk, Pak, saya mau minta izin sama bapak sama ibu. Saya tidak mau merusak musola, saya tidak mau memecahkan kaca, tidak mau memecahkan kami, tidak mau melubangi plafon ini, tidak mau. Saya mau minta izin aja kepada bapak, mau memotong tiang masjid. Tiang masjid yang tidak kelihatan ini dipotong. Boleh Pak? Kenapa? Masjidnya rubuh. Apakah ini masjid bapak ibu? Bukan. Kenapa bapak ibu marah? Karena ibu bapak mengatakan, enggak, memang ini bukan masjid saya, tapi kami punya tanggung untuk menjaga musola masjid. Betul Pak? Menjadi tanggung jawab bapak ibu. Sekarang hari susah sampaikan, barang siapa dia sholat, dia menegakkan iman. Barang siapa dia tidak sholat, dia merobohkan dia. Ada di antara saudara kita yang kurang lebih kurlep bahasanya 118, dia mau berusaha meramai-ramai merobohkan dia dan kita Indonesia. Kita tidak sholat, status matinya mati masuk. Ada 2 orang kecelakaan, jebret tabrakan, akibatnya jatuh dua-duanya. 1 kakinya lecet, yang 1 kakinya patah. Yang ditolong yang mana dulu? Yang mana? Yang mana? Mau mati masuk surga, 1 mau mati masuk neraka. Dua-duanya ditolong. Tapi yang ditolong yang mana dulu?
angkat program itu. Bagaimana setiap masjid musola di tanah kita ini memiliki program 100% laki-laki boleh masuk dalam masjid ketika azan berjamaah. Itu PR semua. Kalau PR siapa? PR kita semua. Sekarang kita boleh mengatakan secara masyarakat siapa yang bertanggung jawab? Kita semua. Besok insya Allah hari Senin ada berapa? 24. Kalau Senin 24 berarti Selasa ada 24. Kalau kita semua punya pikiran yang sama, punya gerak yang sama, door-door, ketok-ketok, udah ke masjid. Ya Pak ya? Dan door-to-door Pak, mengajak ke masjid adalah kerjanya Nabi Muhammad. Kenapa tidak seperti tidak dengar? Kenapa seperti tidak melihat? Padahal ada azan, ada musola di sini. Kenapa sepertinya tidak mendengar dan melihat? Seperti orang tuli, seperti orang buta. Sesungguhnya yang tuli bukan telinga, tetapi sesungguhnya yang buta bukan mata, tetapi kalau ada orang buta sama tuli di tengah rel kereta api, apa yang Bapak kerjakan, Ibu kerjakan? Kalau ditarik dia mukul, karena nggak kenal sama Bapak. Dan dia nggak tahu dia duduk di tengah rel kereta api, betul? Cara terbaik adalah pertama tolong, ditolong. Caranya bagaimana? Bapak Ibu kita semua datang ke sana, dielus-elus punggungnya pelan-pelan, jangan kagetin dia nanti mukul, dielus pelan-pelan punggung. Setelah dielus pelan-pelan, diangkat pelan-pelan, baru dipin, datang ke sana, dielus-elus pelan-pelan, diangkat, kemudian dipin. Walau an ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk dalam satu negeri beriman dan bertakwa, imannya sempurna, tidak mengikuti Allah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dan diimplementasikan dengan takwa yang sempurna, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak yang sempurna mengikuti keimanan, maka Allah Taala akan la fatahna 'alaihim, akan kami berikan kepada mereka barakatin minas sama, dan juga berkah dari Allah, dari Allah. Yang dari atas hujannya menjadi menimbulkan tanaman yang menjadi panen yang sangat berlimpah, harga-harga stabil, BBM tidak langka, tidak ada kejadian-kejadian aneh-aneh, yang dari bawah anak-anak taat kepada orang tua, sayang istri kepada suami, suami setia kepada istri, semuanya tercipta di dengan kampung. Kalau tidak, maka yang dari atas hujannya jadi banjir, hujannya jadi kayak itu, angin puting beliung, tanah longsor, gempa bumi, yang dari bawah anak bunuh orang tua, narkoba, LGBT, geng motor, tawuran, BBM langka, dan segala macam. Kalau berjamaah di memang tidak ada. Bapak baca dalam hadis, memang juga tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuat kita pintar. Baca coba. Ada satu mafhum ayat yang mengatakan, rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Percaya kepada barang-barang hal yang gaib dan kemudian mendirikan sholat. Betul Pak? Mendirikan sholat dalam kalimat itu, ulama kita sampaikan Pak, kalau satu orang Islam namanya Muslim, kalau banyak orang Islam namanya Muslimin, Muslimun, Muslimah. Satu orang Muslim. Kalau mendirikan sholat dalam satu konteks satu kerjaan, maka hakimi sholat al-dzikri. Dirikanlah sholat dalam rangka mengingat hakimi sholat. Maka kalau mendirikannya orang banyak, maka yuqimunas sholat. Jadi sholatnya dianjurkan rame-rame. Yang penting saya sholat, istri anak saya sholat, orang lain sholat bukan urusan saya. Karena tidak ada. Maka akhirnya sholat yang harusnya di hati dia tercabut, sholat yang harusnya di otak dia tercabut. Akhirnya orang mengatakan tidak sholat tidak apa-apa. Ngapain kamu baca tidak saya sholat? Urus diri kamu sendiri. Kembali ke surah ini, itu adalah adat budaya, agama, ajaran orang. Betul Pak? Orang Minang kenapa berani berteriak begitu Pak? Adat Basandi, berteriak nih. Mekah Madinah tidak berteriak. Negara kami adalah negara yang berdasarkan Quran. Tidak, hanya Minang aja yang berani. Negara kami berdasarkan Quran. Balik ke surah. Kenapa kata orang Minang yang pertama pintar? Dia telah membaca seluruh literasi Quran, hadis, kitab-kitab yang terdahulu. Yang kedua yakin hanya dengan kembali ke Quran, hanya dengan kembali ke surah maka masalah akan selesai.
Dan yang ketiga adalah yakin, berani, dan